Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai huruf katakana. Ini pertemuan terakhir kita membahas mengenai huruf katakana. Pada pertemuan terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai huruf double. Double itu baik huruf vokal ataupun huruf konsonan. Jadi dalam huruf katakana itu sendiri, kalau huruf vokalnya yang double, itu dia kasih tanda kurang atau tanda garis seperti ini ya. Kalau dia tanda double-nya itu huruf konsonan, dia akan dikasih huruf su kecil. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas saja ke contoh penggunaan kosakatanya. Sini kita lihat gemu. Ini yang double, huruf E-nya double. Jadi yang huruf yang nomor 2 itu diganti menjadi tanda kurang atau tanda garis seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kalau gemu itu sendiri tulisnya G dulu, huruf G dulu, kemudian huruf E-nya ini, huruf E yang ini diganti dengan tanda garis seperti ini, kemudian huruf mu. Jadi perlu kita ingat, kalau yang double itu huruf vokal, maka diganti dengan tanda garis atau tanda kurang. Oke, contoh yang kedua, kita lihat misalnya ini potato. Potato seperti ini. Ini kan double hurufnya. Di huruf yang kedua, yaitu huruf yang ini kita ganti menjadi tanda garis. Jadi kita ketik dulu po, kemudian O-nya kita ganti garis. Berikutnya huruf O. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, huruf pomu. Pomu, ingat yang double itu huruf O-nya. O-nya ini double ya. Ini double. Jadi huruf yang keduanya, yang ini, kita ganti menjadi tanda garis seperti ini. Jadi kita tulis po, kemudian berikutnya tanda garis, kemudian mu. Jadi pomu. Berikutnya, contoh berikutnya, rekodo. Rekodo, kita lihat di sini yang double huruf O-nya. O-nya ini double. Nah, huruf yang kedua, double yang kedua ini kita kasih tanda garis seperti ini ya. Jadi rekodo, re-nya dulu kita tulis re, kemudian ko. Nah, huruf O kedua setelah huruf ko itu kita ganti menjadi tanda garis seperti ini, baru huruf do. Jadi rekodo. Seperti ini penulisannya. Contoh berikutnya, era. Kita lihat di sini huruf double-nya huruf A. A ini double. Jadi A yang kedua kita kasih ubah menjadi tanda garis seperti ini. Jadi ditulisnya jadi era garis. Jadi dibaca era. Contoh berikutnya, mota.
Kita lihat di sini huruf yang double yaitu huruf O, kemudian huruf A yang double. Di huruf yang nomor 2, yang double nomor 2 itu kita ganti dengan tanda garis seperti ini. Jadi ditulisnya mota. Dibacanya kalau double seperti ini panjang loh bacanya ya. Jangan dibaca mota, itu salah. Ya, kalau seperti ini dibacanya mota. Dia agak panjang. Berikutnya, contoh berikutnya sportsu. Oke, sportsu. Sini kita lihat huruf double-nya huruf O. Nah, huruf O yang kedua ini kita ganti dengan tanda garis seperti ini. Lalu kita tulis su, O, tanda garis, plus su. Jadi bacanya support su. Oke, contoh berikutnya sakuru. Sakuru kalau kita lihat di sini yang double-nya huruf A. Huruf A-nya double. Huruf A yang kedua ini kita ganti menjadi tanda garis seperti ini. Jadi penulisannya sa, kita tulis sa, kemudian A yang double kita kasih terganti menjadi tanda garis, berikutnya ku dan ru. Jadi dibaca sakuru. Nah, berikutnya contoh yang terakhir pasento. Pasento. Di sini yang double-nya huruf A. Huruf A double. A yang kedua ini kita ganti menjadi tanda garis seperti ini. Di penulisannya pa plus tanda garis plus sen plus to. Jadi bacanya pasento. Nih, ini kalau contoh untuk huruf vokal double. Kemudian bagaimana kalau yang double itu huruf konsonan? Dalam aturan penulisan huruf katakana, apabila yang double itu huruf konsonan, maka diganti dengan huruf su kecil. Ini su kecil. Jadi harus ada su kecil. Jadi bukan pakai tanda garis seperti ini, bukan. Ini salah. Dia harus pakai su kecil. Oke, langsung kita masuk ke contoh kata. Contoh kosakatanya seperti ini. Bokusu. Ini yang double-nya huruf K. Jadi ditambahin tanda su kecil. Tapi perlu diingat, untuk huruf konsonan yang double itu kebalikan dari huruf vokal. Kalau huruf vokal, dia huruf yang nomor 2 dikasih tanda garis. Sedangkan kalau huruf konsonan itu huruf yang depannya. Ini yang depan. Jadi diganti huruf su. Jadi kalau misalnya bokusu, tulis dulu bo, kemudian ditambah su kecil, kemudian ditambah ku, baru terakhir su. Di bokusu. Contoh berikutnya toraku. Di sini yang double huruf K. Jadi di depan ku itu sendiri nanti ada su kecil. Jadi po, ra, di depan huruf ku ini harus ditambah su kecil. Jadi ditulis toraku.
Contoh berikutnya Nikeru. Nikeru di sini yang double huruf K ya. Kita lihat di sini Nikeru. Ni dulu kita tulis. Kemudian karena ada double, kita tambahin huruf su. Su baru keru. Jadi su-nya itu di depan huruf yang mengikutinya ya, huruf K. Di depan huruf K. Jadi penulisannya ni plus huruf su kecil, kemudian huruf K, terakhir ditambah huruf ru. Jadi nikeru. Oke, contoh berikutnya ceku. Ceku ini yang double K-nya ya. Ceku. Jadi di depan ku itu harus ada su. Jadi cek. Ini cek. Kemudian ini ku ya. Ku. Nah, di depan ku-nya itu ada su. Mengikuti ini. Cekku yang menunjukkan dia K-nya double. Cekku. Seperti itu. Berikutnya ciketo. Ciketo ini yang double. Jadi simpelnya itu di depan huruf to itu harus ada su. Di depan huruf to itu ada su. Ini huruf to. Ini ada su kecil depannya. Jadi ditulis ciketo. Selanjutnya contoh berikutnya roka. Nah ini gabungan ya, ada huruf vokal dan juga ada huruf konsonan yang double. Kita lihat dulu huruf doublenya ini, huruf K ini di depan huruf KA, K ya. Jadi di depan huruf K ada huruf K, double berarti. Jadi di depan huruf K ini kita tambah huruf su. Dan jangan lupa di sini A-nya double juga. Karena A-nya ini double vokal, maka dikasih garis seperti ini. Maka penulisannya ro plus su plus K plus tanda garis. Jadi dibacanya roka. Contoh berikutnya saka. Saka ini yang double di sini. Di depan huruf K itu double. Jadi ini huruf K. Yang doublenya di sini su kecil. Kemudian di sini ada juga huruf vokal yang double. Vokal yang double kita kasih tanda garis. Jadi itu tulisnya saka. Seperti itu ya. Contoh yang terakhir roketo. Ini roketo di depan huruf to itu double T-nya. Di depan to ada su kecil. Jadi kita tulis raket plus su kecil plus to. Seperti ini dibacanya raketo. Seperti itu ya. Jadi untuk pembahasan kita mengenai huruf katakana ini sudah pertemuan terakhir. Itu saja pembahasan kita untuk kali ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.